Bali merupakan salah satu pulau kecil yang terkenal akan keindahan alam, budaya, serta keseniannya yang berkembang sangat pesat sehingga menjadi salah satu ikon pariwisata di Indonesia. Secara geografis, Provinsi Bali terletak pada 8 derajat lintang selatan dan 114 derajat hingga 115 derajat bujur timur. Relief dan topografi Pulau Bali di tengah-tengah terbentang pegunungan yang memanjang dari barat ke timur dengan batas wilayah. Di sebelah utara merupakan Laut Bali, sebelah timur Selat Lombok, sebelah selatan Samudra Indonesia, dan di sebelah barat Selat Bali. Luas total wilayah Provinsi Bali adalah 5.634 hektar dengan panjang pantai mencapai 529 km. Secara administratif, Provinsi Bali terbagi menjadi 8 kabupaten dan 1 kota madya, yaitu Kabupaten Jembrane, Tabanan, Badung, Gianyar, Karangasem, Klungkung, Bangli, Buleleng, dan Kota Denpasar yang juga merupakan ibu kota Provinsi Bali. Selain Pulau Bali, Provinsi Bali juga terdiri dari pulau-pulau kecil lainnya, seperti Pulau Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan di wilayah Kabupaten Klungkung, dan Pulau Serangan di wilayah Kota Denpasar, dan Pulau Menjangan di Kabupaten Buleleng. Jumlah penduduk Provinsi Bali menurut sensus tahun 2012 sekitar 3.686.665 jiwa, yang berarti kepadatan penduduk setiap kilometer perseginya sekitar 654 orang. Agama yang dipeluk masyarakat Bali sebanyak 91% adalah agama Hindu, sisanya adalah pemeluk agama Islam, Kristen, dan Buddha. Provinsi Bali merupakan daerah pegunungan dan perbukitan yang meliputi sebagian besar wilayah. Karena Pulau Bali dikenal dalam bidang pariwisatanya, maka tak pelak sektor tenaga kerja pada bidang pariwisata menempati urutan pertama, yaitu sebanyak 27%, yang disusul kemudian dalam bidang pertanian serta jasa lainnya. Pada masa Bali kuno antara abad 8 hingga abad 13, masyarakat Bali dengan amat jelas mengalami perubahan akibat pengaruh kerajaan Majapahit. Tatanan pemerintahan dan struktur masyarakat mengalami penyesuaian mengikuti pola pemerintahan Majapahit. Secara perlahan dan pasti, dengan upaya penyesuaian dan pencampuran kedua belah pihak, Bali berhasil menemukan pola budaya yang sesuai dengan pola pikir masyarakat dan keadaan alam Bali hingga saat ini. Bali kemudian tidak hanya menarik dari keindahan alamnya saja, namun seni kerajinannya yang merupakan hasil budaya masyarakat Bali juga sangat menawan untuk diketahui. Salah satunya kerajinan kain tenun endak yang merupakan hasil seni kriya tekstil. Seni tenun merupakan hasil kerajinan manusia di atas bahan kain yang terbuat dari benang, serat kayu, kapas, dan lain-lain dengan cara memasukkan benang secara melintang pada lungsi, yakni jajaran benang yang terpasang membujur. Kualitas hasil tenunan biasanya dinilai dari mutu bahan, keindahan tata warna, motif, dan ragi hiasannya.
Seni tenun ini sangat berkaitan erat dengan sistem pengetahuan, budaya, kepercayaan, lingkungan alam, dan sistem organisasi sosial masyarakat pemilik budaya pertenunan. Karena hal tersebut pula, maka pertenunan di masing-masing daerah di Bali menjadi berbeda-beda. Untuk diketahui juga, kain tenun di sini bukan hanya buah keterampilan turun-temurun bagi masyarakat, melainkan juga bentuk identitas kultural dan artefak ritual. Berdasarkan jejak sejarah, menenun endek sudah dilakoni masyarakat Bali sejak zaman pemerintahan dalam Watu Renggong di Gel-Gel Klungkung sekitar abad ke-16, bahkan disinyalir jauh sebelum zaman tersebut, karena waktu itu kerajaan Gel-Gel dianggap sebagai pusat kerajaan yang ada di Bali. Berdirinya kerajaan-kerajaan kecil di wilayah Bali seperti Negara, Tabanan, Mengui, Buleleng, Badung, Karangasem membawa dampak sebaran kerajinan tenun endek di Bali semakin luas dengan corak dan motif yang beragam. Karena sebaran kerajaan di Bali cukup banyak, hal ini berpengaruh juga terhadap sebaran endek yang ada di Bali, serta corak kain tenun endek di Bali yang berbeda-beda di setiap wilayah di Bali. Berdasarkan beberapa penelitian mengenai kain tenun endek yang ada di Bali, disebutkan bahwa sampai sekitar tahun 1930-an, kegiatan kerajinan tenun endek masih dilakoni oleh para perempuan dari keluarga bangsawan atau kaum puri. Hal ini dikarenakan para perempuan sebelum hingga masa tersebut memiliki banyak pembatasan dalam berkegiatan. Proses berkesenian dan berkreasi tenun ini ternyata juga mempunyai situasi pasang surut akibat persoalan dunia. Sebut saja akibat Perang Dunia Kedua, keberadaan menenun di Bali mengalami kemunduran. Hingga situasi politik dan ekonomi berkembang sekitar tahun 1950-an, kegiatan menenun ini kembali muncul. Setelah tahun 1966, kerajinan tenun endek ini mulai menunjukkan geliatnya dengan berdirinya industri-industri kecil kain tenun endek. Kain endek bukan hanya berfungsi sebagai penutup tubuh atau busana, tapi juga mencerminkan aspek keindahan spiritual karena kaya akan simbol dan makna. Selain itu, menunjukkan juga identitas kelompok masyarakat pendukungnya. Pada zaman dahulu, kain-kain tenun endek tradisional ditenun dengan menggunakan alat tenun sederhana yang di Bali dikenal dengan istilah tenun cagcag. Namun kini, sejalan dengan peralihan zaman, alat tenun cagcag tersebut telah berubah peralatannya menjadi alat tenun bukan mesin atau ATBM dengan tetap mempertahankan kualitas kehalusan dan hasil akhirnya. Alat tenun bukan mesin adalah sebuah alat untuk menenun benang menjadi tekstil atau kain. Alat ini biasanya dibuat dari kayu yang didesain sedemikian rupa, yang kemudian digerakkan dengan memfungsikan tangan dan kaki manusia.
Cang mau mana dia baru? Detail jam detail.
Oke, wenten. Fungsi dasar alat tenun ini sebagai tempat memasang benang-benang lungsi agar benang pakan dapat diselipkan di sela-sela benang lungsi untuk dijadikan kain. Secara umum, bentuk dan mekanisme alat tenun dapat berbeda-beda, namun fungsi dasarnya tetap sama. Menenun merupakan keahlian yang dapat dikembangkan untuk dapat membuat berbagai macam-macam produk kain dengan ide-ide kreatif sehingga memperkaya corak kain yang diciptakan. Pada prinsipnya, kain tenun terjadi karena adanya persilangan antara dua benang yang saling terjalin tegak lurus satu sama lainnya. Benang-benang ini terdiri dari dua arah, yaitu vertikal dan horizontal. Benang vertikal yang mengikuti panjang kain disebut lusi atau lungsi. Benang yang arahnya horizontal mengikuti lebar kain disebut benang pakan. Proses pembuatan kain tenun secara keseluruhan terdiri dari 18 sampai 20 tahapan, namun secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam 3 tahap, yaitu proses pengolahan benang tenun lusi, pengolahan benang pakan, serta penenunan. Pembuatan kain endek merupakan sebuah proses kreatif yang memadukan antara unsur seni, kreativitas, teknik pewarnaan, inovasi, serta kualitas sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Proses menenun endek dengan ATBM yang biasa dilakukan di Bali cukup rumit dan memerlukan keahlian serta ketelitian yang cukup tinggi. Berbagai proses kreatif dilakukan mulai dari penciptaan motif, teknik pewarnaan, pemilihan benang, hingga proses pemintalan. Selain itu, untuk menjaga kualitasnya, diperlukan juga pemilihan bahan benang dengan kualitas tinggi, serta warna-warna kekinian namun dengan tetap mengedepankan motif tradisi. Pada proses pengolahan benang lusi dilakukan pertama, yaitu proses pengkelosan yang berarti kelos atau memintal yang berfungsi untuk memudahkan dalam menata benang. Pada proses ini benang dipintal menjadi gulungan-gulungan kecil. Dari satu pak benang dengan berat 5 kg akan menjadi 30 buah kon benang yang sudah tergulung. Setelah proses bagian pertama dilakukan, dilanjutkan pada bagian kedua, yaitu proses pencelupan warna. Hal ini dimaksudkan sebagai proses pemberian warna secara merata pada bahan tekstil dengan cara dicelup. Pada bagian ketiga dilaksanakan proses penghanian atau proses merapatkan benang.
Pada bagian ini dilakukan dengan mengatur dan menggulung benang lusi pada bum tenun dengan sistem penggulungan sejajar. Tujuan proses penghanian adalah agar proses selanjutnya dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, seluruh benang yang digulung harus sama panjang dan lebarnya yang pada umumnya adalah 3.600 helai benang. Bagian keempat adalah proses pencucukan. Pencucukan adalah proses pemasukan benang lusi yang dilakukan secara 2 tahap, yaitu proses pencucukan pada mata gun. Gun ini adalah kawat yang mempunyai lubang di tengahnya pada alat tenun dan proses pencucukan pada sisir tenun. Pertama dia udah mungkin penampakan rasasan benang udah mungkin dia penunjang buat desain ya apa yang akan dibuat. Udah keempat dia mengikat pakai tali yang pernah turun ikatan di atas. Setelah ngikat ke keempat itu, setelah ngikat itu mencelup ya. Yang ikatannya kan tidak kena warna dia. Kelima baru mencelup. Pertama kita buka ikatan. Kalau di ikatan itu kita membuat warna. Potong yang tali hijau ganti dengan warna merah silakan. Yang tali kuning ganti dengan yang putih, yang merah silakan. Itu pemotongan tali itu sekarang sama sekali. Setelah motong tenang dan itu nyatri maksudnya. Kalau nyatri bisa nyelup bisa kan itu. Sudah ketujuh nikah prosesnya bisa 2 kali sampai 3 kali. Nyatri dan motong ke kalau potongan 3 kali, potong 3 kali, nyatri 3 kali itu saja makan waktu 6. Pada benang pakan juga dilakukan beberapa bagian proses antara lain, bagian proses pengkelosan yaitu berupa penggulungan benang ke dalam kon. Bagian selanjutnya adalah pemidangan, yaitu benang yang sudah dikelos dimasukkan ke dalam rak benang. Kemudian ditata ke dalam penamplik untuk menghitung jumlah putaran atau tumpukan dengan tujuan untuk menentukan besar kecilnya motif yang kita inginkan. Bagian proses ketiga yaitu dilaksanakan pengikatan. Pada bagian proses pengikatan menggunakan tali rafia sesuai dengan motif yang telah ditentukan atau menyesuaikan dengan pesanan.
Teknik ikat atau endak berarti mengikat bagian-bagian benang dengan tujuan agar ketika dicelup tidak terkena warna celupan, sementara bagian lain dibiarkan agar terwarnai saat dicelupkan. Hasil yang diperoleh adanya perbedaan warna yang membentuk motif kain tenun endak tersebut. Bagian keempat yaitu pewarnaan dasar atau pencelupan. Pada proses pencelupan untuk warna dasar atau disesuaikan dengan persyaratan pelanggan, benang yang akan dicelup direbus terlebih dahulu selama 30 menit agar penyerapan warna merata.
Pada bagian kelima berupa proses pencoletan. Pada tahap ini apabila benang yang sudah dicelup dasar sudah kering, lalu ikatan dibuka terlebih dahulu, kemudian dilakukan pencoletan atau pengisian warna. Pada bagian keenam berupa pengginciran, yaitu benang yang sudah kering tadi ditata dengan cara menggulung ke dalam alat pengginciran, tujuannya untuk mempermudah dalam tahap pemaletan. Pada bagian ketujuh yaitu proses pemaletan. Pada proses pemaletan adalah menggulung benang pakan yang sudah selesai digincir ke dalam palet agar memudahkan memasukkan benang ke dalam sepoci. Setelah semua proses tahap persiapan benang lusi dan benang pakan selesai dilaksanakan, dimulailah kemudian dengan tahap penenunan. Pada proses yang dilakukan saat penenunan, kain tenun disusun dari benang lusi dan benang pakan yang membuat silangan-silangan tertentu yang membentuk sudut 90 derajat satu sama lainnya. Disinilah kemudian alat tenun bukan mesin atau ATBM difungsikan sehingga setiap helai benang lusi dengan benang pakan dirajut sedemikian rupa sehingga berubah kemudian menjadi sehelai kain tenun endap. Karena yang tadi sapi juga saya pernah mencari, sudah pernah kayu juga pernah. Jika pun semua tidak ada hasilnya kan. Terus saya berpikir kebetulan di Sideman ini banyak tidak yang perempuan tidak ada punya pekerjaan. Bagaimana cara kita berusaha supaya bisa kita tulis mereka orang-orang itu semua menentang. Ke pertama kali begitu sebenarnya. Di samping mereka bertani kan siang hari itu kan mengasuh
Nah, di samping dia bertani, bagaimana cara saya untuk bisa memperkerjakan mereka itu? Itu tujuan pertama sebenarnya. Kini, kain endek bukan hanya dipakai oleh mereka dari kaum bangsawan, namun setiap orang bisa memakai kain endek dengan corak dan teknik pewarnaan yang beragam sesuai dengan perkembangan zaman dan keinginan konsumen. Berdasarkan perkembangan zaman pula, maka berbagai macam corak jenis bahan serta teknik pewarnaan dikembangkan. Kerajinan tenun endek yang ada di Bali ada yang terpusat dalam bentuk industri, namun banyak juga yang tersebar di rumah-rumah penduduk. Memang, pengrajin tenun endek lebih banyak dari kaum ibu-ibu yang menganggap menenun endek sebagai kerja sambilan. Sehingga, proses penenunan kain endek terkesan cukup lama untuk satu helai kain. Selain itu, pendapatan dari penenunan kain endek yang dianggap belum menjanjikan juga menjadi salah satu penyebab kurangnya minat generasi berikutnya untuk menekuni menjadi pengrajin endek. Dilihat dari sebarannya, kain endek saat ini bukan hanya dipakai oleh orang Bali saja, namun juga telah diekspor ke berbagai negara lain. Dari segi fungsi penggunaan, kain endek bukan hanya dipakai untuk kegiatan upacara keagamaan saja, namun telah dipakai sebagai pakaian dengan berbagai macam modifikasi. Dilihat dari makna kesejahteraan, industri endek yang berkembang sudah barang tentu akan serta-merta meningkatkan nilai tambah ekonomis bagi endek, baik dalam peningkatan harga maupun kualitas produk yang dihasilkan. Berdasarkan makna kreativitas dan estetika, endek Bali merupakan proyek kreativitas dari para pelaku industri tenun endek. Memodifikasi endek dengan berbagai macam kreativitas wujud sehingga menjadi karya-karya yang diminati oleh pasar. Pengembangan kreativitas yang didasari atas estetika pada produk kain endek ini sudah barang tentu akan menciptakan rasa yang lain dari para pemakainya. Adanya beragam motif baru yang didasari oleh kreativitas desainer tenun endek yang menghasilkan beragam corak sudah barang tentu pula memberikan ragam pilihan kepada konsumen. Cara kita berpakaian merupakan sebuah tanda untuk menunjukkan siapa diri kita dan nilai budaya apa yang kita anut. Karena berpakaian adalah sebuah sistem tanda yang menunjukkan makna identitas seseorang. Dalam makna identitas yang lebih luas lagi, perkembangan kain tenun endek di Bali di tengah pusaran globalisasi ternyata masih tetap memegang kuat identitas kebaliannya. Kemajuan teknologi dan derasnya budaya asing yang masuk ke Bali sebagai akibat sektor pariwisata bukannya kemudian memudarkan identitas kebalian, namun malahan mempertegas dan memperkuat identitas tersebut dalam keragaman teknik pembuatan dan motif yang dikembangkan oleh pengrajin kain endek di Bali, sehingga kain endek bisa bertahan dan berkembang hingga kini. Sebagaimana pelestarian sebuah produk kebudayaan,
Adanya program pemerintah wilayah Bali dengan memakai seragam endek bagi setiap pegawainya juga merupakan salah satu upaya untuk melestarikan serta mengangkat nama kain endek di mata masyarakat. Sekitar tahun 1980-an pada pertemuan pengrajin tenun sebali yang dimotori oleh Gubernur Bali kala itu, kain endek diusulkan pemakaiannya tidak terbatas sebagai kain kamen saja, akan tetapi agar bisa dipakai sebagai pakaian resmi yang menonjolkan budaya lokal Bali. Dipakainya kain endek sebagai motif pakaian yang telah mengalami berbagai modifikasi bentuk serta kecenderungan masyarakat membeli kain endek untuk kemudian dipakai pakaian dengan berbagai macam fungsi, salah satu indikator yang menunjukkan bahwa kain endek telah diterima dan dipakai oleh masyarakat secara luas di Bali, bukan hanya dalam kegiatan upacara keagamaan, namun telah menjadi tren di kalangan masyarakat Bali. Kini, kain endek bukan hanya dipakai oleh orang lokal Bali saja, namun telah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Kain tenun endek Bali telah banyak mengalami jatuh bangun dalam usahanya mempertahankan peninggalan kebudayaan masa lampau, namun tetap bertahan hingga saat sekarang ini. Keberadaan kain tenun endek ini merupakan salah satu aset bangsa yang berharga dan harus dijaga dengan baik keberadaannya. Sekalipun kerajinan tenun endek mengalami pasang surut, namun kerajinan tenun endek telah mampu berkembang dan bertahan di masyarakat dengan mengajarkan secara turun-temurun kegiatan menenun dari generasi sebelumnya ke generasi berikutnya, sehingga budaya kain endek yang luhur ini akan tetap lestari.